Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Sofian Hadi dari kelas 03 SAKK 001. Selanjutnya ada teman saya. Nama saya Rizky Rivaldi. Dan teman saya Muhammad Rifki Maulana. Kami akan mempresentasikan pertemuan 14 tentang analisis produk momen person. Di sini akan dijelaskan oleh Rivaldi. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mahasiswa mampu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai analisis korelasi produk momen person secara teori dan aplikasi SPSS. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dan tujuan dari analisis korelasi produk momen dan person. Yang selanjutnya, yang ada definisi korelasi, yaitu merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Yang kedua, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisiensi determinasi. Selanjutnya kita ada korelasi sederhana atau bivariat, yang kedua ada korelasi ganda sama korelasi parsial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang analisis korelasi. Saya akan menjelaskan di sini bagian dari analisis korelasi. Yang pertama, ini ada dua poin. Yang poin pertama ada nilai korelasi yang bernilai antara min 1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. Dan yang kedua, poin kedua ini ada tanda R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua variabel. Terus yang ketiga, di sini poinnya ada besarnya nilai R menunjukkan keeratan hubungan antara dua perubahan. Selanjutnya sini ada rumusnya. Kalian kalau mau cari secara manual bisa ikutin rumus yang ini. Di sini RxY-nya itu adalah korelasi produk momen dan yang N-nya ini jumlah datanya, jumlah data kalian. Selanjutnya di sini ada interpretasi koefisien korelasi. Interval koefisiennya ini ada dari 0,80 sampai 1000. Ini tingkat hubungannya sangat kuat, berarti sangat bagus. Nah, ini 0,60 itu sampai 0,799 itu masih kuat lah ya. Nah, yang ketiga ada 0,40 sampai 0,599. Ini masih cukup kuat. Yang keempat ini ada 0,20 sampai 0,399. Ini korelasinya tingkat hubungannya sudah mulai rendah ya. Kalau di sini 0,00 sampai 0,199 ini sangat rendah. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel X dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, ini rumus koefisien determinasinya. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Keterangan KD. R-nya ini itu nilai koefisien determinasinya. R-nya. Selanjutnya ini ada R yang kecilnya, itu nilai koefisien dari korelasinya. Selanjutnya di sini ada adjusted R square. Penggunaan R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu mengikat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam satu model. Hal ini akan menimbulkan bias karena jika ingin memperoleh model dengan R ringan, dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambah variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan atau berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Nah, ini karena itu banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan R square. Interpretasinya sama dengan R square, akan tetapi nilai adjusted R square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru. Tergantung ya, ini dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel dekatnya. Nah, nilainya ini nih, si adjustnya ini dapat nilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap nol. Atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians atau variabel terikatnya. Nah, di sini ada uji hipotesis, uji signifikasi berguna
apabila peneliti ingin mencari makna hubungan atau korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini langkah-langkahnya uji hipotesisnya. Penetapan uji hipotesis itu kalau uji hipotesisnya 0 itu sama dengan itu tidak ada hubungan, tidak korelasi atau yang signifikan antara motivasi atau prestasinya. Yang kedua ini uji hipotesisnya tidak sama dengan 0, ada hubungan atau korelasinya signifikan antara motivasi dan prestasinya. Yang ketiga ini menentukan uji statistik, tidak ada rumusnya. Yang keempat ada menentukan daerah penolakan atau kriteria uji. Hal ditolak jika terhitung mutlak itu lebih dari T atau N min 2. Nah, yang kelima ini ada perhitungannya. Kayak gini ya, hitungannya. Itu perhitungannya ada T hitung, itu nilai T-nya. Yang R biasa ini nilai koefisiensi korelasi, yang N ini jumlah sampel. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang ada di modul 14 ini. Contoh soal di sini ada tabel motivasi dan prestasi. Nah, langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, di SPSS-nya ini kita akan memasukkan tabel motivasi dan prestasinya. Di sini ketik motivasi, prestasi. Setelah itu, kalian copy tabel nomor 1 sampai nomor 10-nya. Terus kalian paste di SPSS di data view. Terus, nah setelah itu kalian ke analyze, terus correlation, beverage. Habis itu kalian ke, nah ini motivasi, kalian ke kananin ke variabel dan prestasi juga ke variabelin. Setelah itu oke, nanti datanya akan keluar. Nah, ini udah muncul datanya. Nah, kalian cuma tinggal lihat bagian sig-nya. Di sini kan sig-nya 0,000. Nah, di sini kalau 000 itu menandakan kalau jika sig di bawah dari, kalau jika sig kurang dari 0,05 maka hipotensi nolnya ditolak. Tapi jika sig lebih dari 0,05 hipotensi nolnya diterima. Nah, kesimpulannya karena ini sig-nya 0,000 maka hipotensi nolnya ditolak.